Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kelautan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sebagai warga negara yang baik, kita tidak perlu serta-merta menjadi tentara atau mengikuti wajib militer seperti negara lain. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan dalam rangka bela negara, seperti aktif dalam memperingati hari kemerdekaan atau hari nasional lainnya, seperti hari lahirnya Pancasila, hari gerakan 1 juta pohon, hari anti rasis dan diskriminasi, hari Tentara Nasional Indonesia, hari Komando Pasukan Khusus, hari peringatan reformasi, hari kebangkitan nasional, hari Palang Merah Indonesia, hari Bayangkari, dan masih banyak lagi. Kita juga harus bangga akan batik maupun kain dan pakaian tradisional yang beraneka ragam di Indonesia. Di era modern saat ini, sudah banyak ajang dan perlombaan busana batik nasional dan internasional yang mengusung tema pakaian adat. Banyak sekali pakaian adat maupun kain tradisional yang dirancang khusus, dimodifikasi, dan dimodernisasikan agar terlihat semakin menarik dan modis di mata mancanegara. Dalam kurun waktu setahun lebih sejak Februari 2020, Indonesia dihebohkan dengan coronavirus yang menyerang warga negara Indonesia. Pesatnya penyebaran COVID-19 ini perlu menjadi perhatian bagi kita warga negara Indonesia. Dalam masa pandemik seperti ini, kita juga perlu bergandengan tangan dalam menerapkan sikap dan perilaku bela negara, seperti melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dengan taatnya kita dalam menerapkan new normal pada masa pandemik, kita dapat juga turut andil dalam memperkuat bangsa dan negara kita dalam menghadapi berbagai ancaman. Jika kita semua dapat bergandengan tangan, bahu-membahu, dan bekerja sama dalam memberantas COVID-19, saya yakin dan percaya bahwa COVID ini tidak akan berlangsung lama lagi. Protokol kesehatan kantor pertanahan di era pandemi. Yang pertama adalah cek suhu. Cek suhu menggunakan alat termogan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Apabila pemohon ataupun ASN kantor pertanahan memiliki suhu di atas 38 derajat Celcius, disarankan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut pada fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua adalah mengarahkan pemohon untuk menggunakan hand sanitizer. Penggunaan hand sanitizer diwajibkan bagi pemohon untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 melalui sentuhan. Ketersediaan hand sanitizer diusahakan di setiap sudut ruangan dan di meja setiap loket. Selanjutnya adalah petugas membantu dalam mengambilkan nomor antrian. Lalu, social distancing. Ruang tunggu dibuat berjeda supaya mengurangi interaksi antara pemohon. Pemohon diarahkan untuk tidak duduk di tempat yang dilarang. Dibatasi jumlah pengunjung di ruangan tunggu sehingga tidak ada kerumunan di ruang tunggu. Setiap pemohon diarahkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan oleh kantor pertanahan. Pembatasan jumlah pemohon yang berada di ruang tunggu sehingga tidak ada kerumunan yang berada di dalam ruang tunggu. Selanjutnya adalah penggunaan face shield, sekat, dan hand sanitizer. Penggunaan face shield, sekat, dan hand sanitizer bagi petugas loket.
Face shield wajib digunakan selama melakukan tugas di loket atau bertemu pemohon. Sekat digunakan untuk membatasi antara petugas loket dan pemohon, sedangkan hand sanitizer untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 saat bersinggungan. Digunakan setelah bertemu dengan pemohon. Selain penggunaan face shield, apabila terpaksa, petugas loket harus menggunakan masker, sekat, dan hand sanitizer. Penggunaan masker digunakan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 melalui udara. Di masa pandemi ini, berlaku juga work from home loh atau biasa disebut WFH. Tapi ini beneran work ya, bukan libur. Yang pertama kali harus dilakukan adalah bersiap-siap. Layaknya seperti ke kantor biasa, kita tetap harus berpenampilan yang rapi. Tetap menyediakan pakaian yang akan dikenakan dan juga berdandan agar enak dilihat. Yang kedua yaitu menyediakan air putih dan buah. Air putih untuk mencegah kita dari dehidrasi, dan buah ini untuk menjaga asupan vitamin kita untuk menjaga imunitas kita di masa pandemi. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini dapat kita lakukan dengan menyediakan hand sanitizer di meja kerja kita, agar kita mudah ketika membutuhkan. Inti dari work from home yaitu bekerja dari rumah via online. Banyak platform yang bisa kita gunakan di masa sekarang ini, seperti Zoom atau Google Sheet, atau juga bisa melakukan layanan perketanahan melalui website. Nah, selain itu, pastikan juga handphone kalian tetap aktif agar mudah dihubungi ketika dibutuhkan. Nah, sekian tentang WFH. Stay safe and stay healthy guys.